Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teja Altaf. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu channel ini supaya channel ini terus berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang layer pada Photoshop. Nah, di sini saya akan membahas secara detail. Jadi buat teman-teman yang pemula khususnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung aja ke materinya. Layer dapat dianalogikan seperti sebuah lembaran-lembaran kertas transparan yang ditumpuk. Masing-masing layer terdapat objek berbeda seperti foto, teks, shapes, dan lainnya sehingga membentuk ilustrasi utuh di dalam kanvas. Nah, untuk mengelola layer, Photoshop menyediakan panel bernama layer yang bisa diaktifkan dengan cara kita klik menu window, kemudian pilih layer di sini. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti ini, kita klik window, kemudian pilih layer atau tekan F7 di keyboard. Nah, maka akan muncul panel layer di sini. Nah, dan di sini saya sudah kasih nomor-nomor di bagian layer. Nah, yang pertama di sini ada filter. Filter ini berguna untuk memfilter layer di mana layer-layer tertentu bisa ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu. Sementara layer lainnya akan disembunyikan. Oke, cara penggunaannya akan saya bahas nanti ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 di sini ada filter icon. Nah, digunakan untuk menentukan kriteria penyortiran layer apabila pada menu filter nomor 1 tadi kalian memilih kin. Selanjutnya yang nomor 3 ada blending mode. Ini digunakan untuk memilih blending mode yang mengontrol perpaduan pixel pada layer yang sedang aktif dengan layer-layer yang terdapat di bawahnya. Kemudian yang nomor 4 ada opacity control. Nah, ini berfungsi untuk menentukan tingkat transparansi objek pada layer yang aktif. Dan yang nomor 5 di sini ada lock option. Nah, icon-icon pada bagian ini memungkinkan kalian untuk mengunci beragam aspek pada layer seperti transparansi, image, posisi maupun ketiga aspek tersebut secara bersamaan. Nah, bagian ini terdiri dari yang pertama ini ada lock transparent pixel. Nah, kalau kita aktifkan lock transparent pixel, maka area transparansi di dalam kanvas tidak bisa diedit. Kemudian yang nomor 2 di sini ada lock image pixel. Ini kalau kita aktifkan, maka area pixel atau bitmap di dalam kanvas tidak bisa diedit. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada lock position. Ini kalau kita aktifkan, maka objek di dalam kanvas tidak bisa dipindahkan. Nah, yang selanjutnya di sini ada prevent auto nesting. Nah, di sini kalau kita aktifkan, maka objek tidak bisa saling menumpuk. Dan yang terakhir ada lock all. Ini untuk mengunci semua opsi yang tadi di atas. Oke, dan yang di nomor 6 ada fill control. Nah, bagian ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan opacity control, yaitu menentukan tampilan layer yang terdapat di bawah layer yang sedang diatur. Selanjutnya yang nomor 7 ada active layer, merupakan layer yang sedang aktif. Kemudian yang nomor 8 ada inactive layer, ini merupakan layer yang sedang tidak aktif. Kemudian yang nomor 9 ada background layer. Ini merupakan layer latar belakang. Nah, sedangkan di bagian bawah panel layer terdapat icon-icon yang seperti ini nih. Oke.
Nah, yang pertama, yang ini ada link layer. Ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih layer sehingga dapat dimodifikasi sebagai satu layer sekaligus. Kemudian yang selanjutnya di sini ada add a layer style. Ini digunakan untuk menambahkan beragam layer style atau efek pada layer seperti drop shadow, outer glow, stroke, bevel, emboss, dan lain sebagainya. Kemudian yang di sebelahnya ada add layer mesh. Ini digunakan untuk membuat layer mesh atau penutup pada layer tertentu. Selanjutnya ada create new fill or adjustment layer. Ini berfungsi untuk membuat fill atau adjustment pada layer seperti warna solid, gradient, atau pattern, serta pengaturan cahaya dan warna pada foto digital. Selanjutnya di sini ada create a new group. Ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer menjadi satu. Selanjutnya ada create a new layer. Ini digunakan untuk membuat layer baru. Nah, dan di sini ada icon delete layer. Ini berfungsi untuk menghapus layer-layer yang tidak dibutuhkan. Oke, selain bagian-bagian dari panel layer, kalian juga perlu mengetahui elemen-elemen yang terdapat dalam layer ini sendiri. Oke, setiap layer memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama di sini ada icon indicate layer visibility. Elemen ini mengindikasikan bahwa objek di dalam layer terlihat di dalam kanvas. Apabila icon ini tidak tampak pada sebuah layer, artinya objek di dalam layer tersebut juga tidak tampak atau sedang disembunyikan dari dalam kanvas. Oke. Ini kalau kita hidden, misalkan kita buat sebuah objek di sini, ya, di layer 2 ini. Oke. Nah, kalau kita hidden maka ini tidak akan muncul seperti itu. Kemudian yang kedua ada thumbnail. Nah, ini adalah thumbnail layer ya. Thumbnail ini berupa kotak kecil yang menampilkan preview dari sebuah layer. Ketika kalian melakukan perubahan pada image, maka hasilnya pun akan ditampilkan pada elemen ini. Untuk layer berisi teks, smart object, layer mesh, dan shape bentuknya akan dibedakan. Oke. Selanjutnya ada layer name. Yang ini adalah layer name. Oke, yang layer 1, layer 2 ini adalah layer name. Nah, secara default setiap layer senantiasa diberi nama seperti layer 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, kalian juga bisa memberi nama layer dengan nama yang lebih spesifik, misalnya dengan nama layer foto kecil atau logo perusahaan dan lain sebagainya. Dan kalau layer untuk teks, nanti diberi nama sesuai dengan teks yang diketik dalam kanvas. Oke, kita lanjut ke cara membuat layer baru. Nah, kalian bisa bekerja dengan satu atau puluhan layer. Ada beberapa cara untuk membuat layer baru. Salah satunya dengan cara mengklik icon create a new layer di bawah sini. Nah, kalau kita klik create a new layer, maka akan muncul layer baru di sini, layer 3. Di Photoshop juga ada beberapa jenis layer. Oke. Yang pertama adalah pixel layer. Pixel layer ini adalah layer yang mengandung objek bitmap. Foto digital. Oke, misalkan saya buat dulu. Saya kita copy dulu. Oke. Oke. Nah, yang pertama ini
Nah, yang ini yang di atas ini adalah pixel layer, yaitu layer yang mengandung objek bitmap. Oke. Kemudian ada adjustment layer. Adjustment layer ini adalah layer yang dibuat menggunakan adjustment layer untuk mengontrol warna dan cahaya layer yang ada di bawahnya. Oke, misalkan kita tambahkan di sini adjustment layer, brightness and contrast. Oke. Nah, ini adalah adjustment layer yang di atas ini. Kemudian ada type layer. Type layer ini adalah layer yang mengandung objek teks. Oke, misalkan kita tulis teks di sini. Oke. Nah, maka ini adalah namanya type layer. Oke. Selanjutnya ada shape layer. Shape layer ini adalah layer yang mengandung objek shape atau vektor. Oke, misalkan kita buat shape di sini. Shape. Oke. Dan kita buat shape di sini. Nah, maka akan muncul shape layer di sini ya. Oke. Selanjutnya ada smart object layer. Nah, layer ini adalah layer yang mengandung smart object. Contohnya yang ada di bawah sini. Nah, ini smart object layer ini ditandai dengan thumbnail kecil di sisi kanan bawah layer ya. Ini adalah layer smart object. Nah, kemudian ada background layer. Nah, layer ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu selalu diletakkan di urutan paling bawah, kemudian selalu diberi nama background, kemudian dalam kondisi terkunci sehingga objek di dalam layer ini tidak bisa digeser. Nah, selanjutnya ada layer mesh. Layer ini adalah layer yang digunakan untuk menutup bagian tertentu pada layer lainnya. Oke, misalkan kita klik di sini, tambahkan layer mesh. Nah, ini ada layer mesh di sini. Selanjutnya untuk menyeleksi layer. Setiap objek, pixel, shape, teks, dan lain sebagainya yang ada di dalam kanvas akan diletakkan di dalam layer terpisah. Jika kalian ingin mengedit atau memindahkan, menghapus, atau memodifikasi objek yang ada di kanvas itu, kalian harus mengaktifkan layer di mana objek itu berada. Nah, untuk mengaktifkannya, kita klik layer yang mau kalian aktifkan. Misalkan kalian mau mengaktifkan layer layer shape ini, kalian tinggal klik aja, maka akan aktif layer shape ya. Atau mau mengaktifkan layer teks, kalian tinggal klik saja, maka akan aktif layer teks di sini. Kemudian kalau kalian ingin mengaktifkan lebih dari satu layer, kalian bisa tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian kalian klik. Nah, maka ini dua layer ini akan terseleksi seperti itu. Oke, kita close terlebih dahulu. Kemudian di sini kita open. Nah, ketika kalian membuka sebuah file image, secara otomatis image ini akan menjadi layer background dalam panel layer. Nah, ini kan otomatis menjadi layer background. Nah, layer background ini sendiri selalu dalam keadaan terkunci. Nah, lantas bagaimana cara memodifikasi image jika layernya tidak dapat dimanipulasi? Oke, yang pertama, kalian harus menggandakan layer background sehingga manipulasi image tidak mempengaruhi layer background aslinya. Oke, yang kedua, kalian harus mengubah layer background menjadi pixel layer atau bitmap. Nah, untuk menggandakan layer background ini cukup mudah sekali. Nah, kalian tinggal
klik layer backgroundnya, kemudian drag ke create a new layer di bawah sini. Oke, kemudian lepaskan, maka akan muncul background layer copy di sini. Nah, layer hasil penggandaan akan diberi akhiran copy. Setelah menjadi pixel layer, kalian bisa mengedit objek yang ada di dalamnya dengan lebih leluasa. Oke, kalian bisa pindahkan atau lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk mengubah layer background menjadi layer biasa, caranya sangat mudah. Kalian hanya cukup mengklik ganda layer background dan menekan tombol OK. Kita klik 2 kali dan tekan tombol OK di sini. Dan perubahan layer background menjadi pixel layer ditunjukkan dengan perubahan nama layer menjadi layer 0. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghapus layer. Nah, setiap layer dapat dihapus kecuali layer background. Kalian cukup gunakan perintah delete layer untuk menghapus layer yang menjadi tempat aplikasi tersebut, efek tersebut. Nah, caranya kita klik misalkan layer yang mau kita hapus, yang ini, kemudian klik dan drag ke bawah sini, ada tombol penghapus ini atau delete layer, kemudian lepaskan, maka layernya akan terhapus. Oke, kita Ctrl Z. Kemudian bisa juga kalian pilih layer yang mau kalian hapus. Oke, kemudian klik backspace di keyboard, maka akan terhapus juga. Atau Ctrl Z, kalian bisa klik kanan, kemudian di sini pilih delete layer, kemudian tekan yes. Ya, seperti itu, sama aja. Kemudian selanjutnya untuk membuat grup. Nah, grup ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer yang memiliki kesamaan menjadi satu. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat teks terlebih dahulu. Contoh saja. Oke, kemudian saya buat shape. Oke, nah, dan jika kalian ingin mengelompokkannya, kalian harus membuat grup. Caranya, kalian pilih terlebih dahulu layer yang mau kalian buat grup. Oke, misalkan ini kita pilih layer 1 dan layer teks ini, kita tekan Ctrl kemudian klik, kemudian Oke, misalkan saya mau pilih layer 1 dan layer 2 ini yang layer teks. Oke, kita klik Ctrl kemudian klik layer yang bawahnya, kemudian setelah ini kita klik dan drag ke bawah sini. Nah, maka akan membuat grup 1. Atau kita Ctrl Z dulu untuk kembali. Bisa juga kalian klik kanan, kemudian pilih group from layer, klik OK. Oke, kemudian kita Ctrl Z lagi, kemudian bisa juga kalian dengan cara pakai shortcut klik Ctrl plus G, maka akan membuat grup seperti ini. Dan selanjutnya untuk meng-ungroup, atau jika kalian ingin mengeluarkan layer yang tersimpan dalam folder group, kalian cukup klik kanan di sini, kemudian pilih ungroup layer. Nah, maka grupnya akan terhapus dan layernya akan keluar dari grup seperti itu. Kemudian selanjutnya ada link layer. Di bawah sini ada link layer. Nah, jika kalian ingin memindahkan atau mengubah ukuran beberapa objek sekaligus di dalam layer yang berbeda-beda, akan sangat menghabiskan waktu seandainya kalian melakukan satu persatu. Nah, untuk itu kalian dapat memanfaatkan link layer yang ada di bawah ini untuk menghubungkan beberapa layer. Oke, caranya kalian pilih dulu beberapa
layer yang mau kalian ubah, misalkan layer 1 sama layer 2, caranya sama aja. Kita klik CTRL kemudian klik layernya. Kita klik CTRL kemudian klik. Nah, kemudian kita tekan link layer di sini, kita klik. Nah, maka akan muncul icon link layer di sini. Kemudian kalau misalkan kita mau pindahkan, maka ini akan pindah dua-duanya. Terus kalau misalkan kita mau rubah ukurannya pun dia akan berubah dua-duanya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya menggunakan blending mode. Nah, blending mode ini digunakan untuk memadukan pixel sebuah layer dengan layer yang ada di bawahnya. Penggunaan blending mode umumnya ditunjukkan untuk fungsi artistik. Blending mode ini tidak bisa digunakan untuk layer background. Blending mode ini tidak bisa digunakan untuk layer background, dan cara kerjanya klik layer dan layer tersebut akan di-blending dengan layer yang ada di bawahnya. Oke, cara menggunakan blending layer, misalkan di sini kita klik layer yang mau kita blending, misalkan layer teks ini. Kemudian kita pilih blending modenya di sini. Sini ada dissolve, ada darken, multiply dan lainnya. Oke, dan kita bisa lihat perubahannya. Nah, kita bisa lihat perubahannya langsung di sebelah sini, seperti itu. Nah, dan jenis-jenis blending mode ini dalam panel layer memiliki jumlah yang cukup banyak. Kalian bisa melihat bagaimana setiap blending mode ini mempengaruhi desain di dalam kanvas secara langsung dengan mengubah dari satu ke blending mode lainnya. Yang pertama di sini ada blending mode normal. Normal di sini. Nah, yang normal ini setiap layer secara default ditampilkan dalam blending mode normal. Oleh sebab itu tidak dapat perubahan apapun antara image yang asli. Kemudian yang di bawahnya ada dissolve. Dissolve ini adalah blending mode ini bekerja pada layer yang semi transparan, di mana base color atau warna pada layer bawah atau blend color atau warna pada layer aktif pada setiap pixel dipilih secara acak yang kemudian ditampilkan dalam bentuk efek bintik-bintik. Kalau kita besarkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada darken. Blending mode ini bekerja pada base color dan blend color yang tampak gelap. Jika layer aktif memiliki warna yang lebih gelap dari layer yang terdapat di bawahnya, maka warna pada layer tersebut menjadi warna objek dari blending mode ini. Namun, apabila warna pada layer aktif lebih terang dibanding layer di bawahnya, maka layer aktif tidak digunakan sehingga blending mode darken hanya bekerja pada warna di layer bawah saja. Selanjutnya yang bawahnya ada multiply. Blending mode ini mencari warna dengan brightness yang sama, kemudian melipat gandakannya menjadi lebih kontras atau gelap. Meskipun demikian, blending mode ini tidak menimbulkan perubahan apapun pada warna hitam dan putih. Selanjutnya ada color bone. Sedikit berbeda dengan color bone, blending mode blending mode ini bekerja dengan cara menurunkan brightness dan menaikkan kontras pada image. Selanjutnya di bawahnya
ada linear boom. Nah, linear boom ini sedikit berbeda dengan color boom. Blending mode linear boom bekerja pada brightness saja tanpa mengubah kontras. Artinya, proses penggelapan hanya dilakukan dengan menurunkan tingkat brightness saja. Kemudian yang bawahnya ada darker color. Nah, blending mode ini menggelapkan warna dengan membandingkan setiap channel. Oke, selanjutnya ada lighten. Blending mode lighten ini bekerja dengan cara menjaga warna terang pada layer aktif dan menghapus warna gelap pada layer yang terdapat di bawahnya. Oke, selanjutnya ada screen. Oke. Nah, blending mode ini merupakan kebalikan dari multiply. Jika multiply melipat gandakan warna yang brightness-nya sama menjadi gelap, maka pada screen melipat gandakan warna menjadi lebih terang. Selanjutnya di bawah ada color dog. Color dog ini prinsipnya kerja blending mode ini pokoknya ada color dog. Prinsip kerja blending mode ini adalah meningkatkan brightness dan kontras pada sebuah image untuk memperterang setiap pixel warna yang ada pada image tersebut. Kemudian di bawahnya ada linear dog atau add. Ini jika color dog meningkatkan brightness dan kontras warna pada layer bawah. Pada linear dodge ini hanya bekerja dengan cara meningkatkan brightness dan warna di layer bawah saja. Kemudian selanjutnya ada lighter color. Lighter color ini, cara kerja blending mode ini adalah membandingkan channel dari base color dan blend color kemudian memperterangnya. Oke, selanjutnya ada overlay. Blending mode ini bekerja dengan memadukan fungsi multiply untuk mempergelap dan screen untuk memperterang warna layer bawah pada image. Kemudian ada soft light. Nah, blending mode ini merupakan perpaduan antara darken dan lighten yang mempergelap dan memperterang warna pada layer aktif dengan berdasarkan brightness. Selanjutnya ada hard light. Nah, perubahan yang dihasilkan blending mode ini tidak jauh berbeda dengan overlay. Hanya saja pada blending mode ini perubahannya lebih ditekankan pada layer aktif dibanding dengan layer di bawahnya. Selanjutnya ada vivid light. Prinsip kerja dari blending mode ini adalah memadukan fungsi dari color dog untuk memperterang dan color boom untuk mempergelap warna pada layer bawah berdasarkan brightness. Selanjutnya ada linear light. Ini jika vivid light menggunakan color dogs dan color boom, linear light akan memadukan linear dog atau add dan linear boom. Ya, selanjutnya ada pin light. Blending mode ini bekerja dengan membandingkan antara base color dengan blend color. Jika warna layer bawah lebih terang atau gelap dari warna layer aktif, maka yang digunakan adalah warna layer bawah. Selanjutnya ada hard mix. Pada blending mode ini, setiap warna channel dibiaskan dalam warna hitam atau putih, tergantung pada perbandingan channel pada base color dan blend color. Blending mode ini akan menghasilkan warna image yang tampak kasar. Oke, selanjutnya ada difference. Prinsip kerja dari blending mode ini adalah mengurangi base color dari blend color. Oleh sebab itu,
Pada perpaduan image yang identik hanya akan menghasilkan warna hitam. Jika blending mode ini diaplikasikan, oleh sebab itu, pada perpaduan image yang identik hanya akan menghasilkan warna hitam jika blending mode ini diaplikasikan. Namun, apabila perpaduan image tidak identik, maka image akan tampak negatif. Selanjutnya ada exclusion. Exclusion ini blending mode ini pada dasarnya hampir sama dengan difference, hanya saja hasil dari exclusion ini tampak kurang kontras. Selanjutnya ada hue di sini. Hue ini blending mode ini menggunakan komponen hue pada blend color yang kemudian memadukannya dengan saturation dan luminance pada base color. Selanjutnya ada saturation. Saturation pada blend color menjadi dasar cara kerja blending mode ini yang dikombinasikan dengan hue dan luminance pada base color. Selanjutnya ada color. Blending mode ini memberikan warna tertentu pada hasil pencampuran berdasarkan pada warna yang dimiliki oleh layer percampurannya atau layer yang aktif. Jadi, warna percampuran atau warna yang dimiliki oleh layer aktif tersebut yang nantinya akan melapisi warna dari layer yang ada di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada luminosity. Nah, blending mode ini akan menampilkan warna asli dari layer dasar dan menggabungkan dengan warna-warna terang yang ada dalam layer di atasnya. Selanjutnya ada di sini opacity dan fill. Ubah dulu ke normal. Nah, jika kalian memperhatikan panel layer, kalian akan menemukan bagian opacity dan fill di sini. Dan yang pertama di sini ada opacity. Nah, ini opacity ini digunakan untuk menentukan tingkat transparansi objek di dalam layer. Nah, geser slider untuk geser slider ini untuk menggeser skala transparansi mulai dari 0 hingga 100. Nah, angka 0 mengakibatkan objek di dalam layer menjadi transparan total atau tidak terlihat di kanvas, sedangkan angka 100 membuat objek tidak memiliki transparansi sama sekali. Sementara angka di antara 0 sampai 100 mengakibatkan objek menjadi semi transparan. Nah, kalau kita 0 maka tidak akan kelihatan, kalau 100 akan kelihatan. Selanjutnya di bawahnya ada fill. Nah, ini digunakan untuk menentukan tingkat transparansi warna isian atau fill pada objek di dalam layer. Ini hampir sama dengan opacity fungsinya. Selanjutnya ada layer style. Nah, di sini ada layer style. Nah, layer style adalah efek yang sifatnya melekat pada sebuah layer dan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa merusak keaslian objek, maupun foto, ilustrasi, teks, dan lain sebagainya di dalam kanvas. Nah, dalam layer style ini terdapat 10 efek yang bisa kalian tambahkan pada objek di dalam layer untuk mempermanis kreasi. Kita klik.
Oke, yang pertama di sini ada drop shadow. Efek ini menghasilkan bayangan yang muncul di belakang objek. Kemudian ada inner shadow. Kebalikan dari drop shadow, efek inner shadow ini menghasilkan bayangan yang muncul di dalam objek. Kemudian ada outer glow. Efek ini digunakan untuk memunculkan efek pancaran cahaya dari belakang objek yang seolah-olah menyebar keluar. Oke, selanjutnya ada inner glow. Efek ini menghasilkan cahaya di dalam objek sehingga terkesan cahaya masuk ke dalam. Selanjutnya ada bevel and emboss. Efek ini berfungsi untuk memberikan kesan timbul pada objek dalam layer, dan efek ini terdapat dua sub-efek, yaitu kontur dan tekstur. Nah, kontur memungkinkan kalian untuk mengatur efek timbul pada objek, sedangkan tekstur memungkinkan kalian untuk menambahkan efek tekstur pada objek. Selanjutnya di sini ada satin. Efek ini digunakan untuk menciptakan shading gelap pada objek dalam layer. Kemudian ada color overlay. Ini ada color overlay. Efek ini menghasilkan lapisan warna solid pada objek di dalam layer. Kemudian ada gradient overlay. Gradient overlay ini, efek ini menghasilkan lapisan warna gradiasi pada objek dalam layer. Selanjutnya ada pattern overlay. Di bawah sini, ini efek ini menghasilkan lapisan pola atau susunan gambar dan warna pada objek dalam layer. Selanjutnya ada stroke. Nah, stroke ini efek yang satu ini menciptakan garis tepi di seputar objek dalam layer. Ya, dan cara menggunakannya, oke, kita pilih di sini layernya terlebih dahulu. Kita misalkan pilih layer text ini ya. Kemudian kita klik layer style di sini. Misalkan kita pilih yang drop shadow. Nah, maka akan muncul panel seperti ini. Nah, drop shadow ini digunakan untuk memberi bayangan pada objek. Untuk menggunakan drop shadow, dan di sini ada blend mode. Ya, ada blend mode ini. Nah, pilih blend mode, bayangan terhadap objek yang diberi bayangan. Di sini kita bisa atur blend mode-nya. Oke. Normal, disulap dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa atur opacity-nya. Kemudian ada angle-nya. Kemudian ada distance-nya, kemudian speed-nya bisa kita atur. Kemudian size-nya juga bisa kita atur. Kemudian di sini ada noise juga bisa kita atur.
Nah, selanjutnya ada inner shadow. Nah, inner shadow ini bayangan di dalam objek diatur menggunakan inner shadow. Nah, kalau kita klik inner shadow, maka akan ada bayangan di dalam objek. Oke, kita atur. Nah, seperti ini misalkan, maka di dalam objeknya akan ada bayangan seperti ini. Oke, bisa kita utak-atik dan atur di sini. Oke, selanjutnya ada stroke. Di sini kalau kita aktifkan stroke ini untuk memberi garis tepi pada objek di dalam layar. Oke, di sini kita bisa pilih warna, misalkan warna putih. Oke, kemudian di sini size-nya bisa kita atur juga segimana. Oke, 6. Nah, posisinya juga kita bisa atur, ini mau di luar objek atau di dalam objek atau di tengah objek. Oke, bisa kita atur. Kemudian blending mode, opacity dan lainnya ini bisa kita atur juga. Selanjutnya di bawah sini ada outer glow. Outer glow ini digunakan untuk menghadirkan efek cahaya berpencar di luar, berpencar di luar objek. Nah, kalau kita klik, kemudian speednya kita atur, size-nya, nah maka akan muncul cahaya di luar objek. Tuh. Oke. Kemudian opacity-nya bisa kita atur juga. Nah, selanjutnya ada di sini inner glow. Inner glow ini merupakan kebalikan dari outer glow, di mana efek cahaya berpencar ke arah dalam pada objek. Nah, kalau kita klik, maka akan ada efek cahaya ke arah dalam. Kita atur di sini. Nah. Oke. Kita atur sesuka kita ya. Kemudian selanjutnya di sini ada color overlay. Nah, color overlay ini berfungsi untuk memberi warna solid pada objek. Kalau kita klik, nah di sini akan ada kita bisa atur warna solid pada objek ya. Kita bisa atur opacity-nya. Kemudian di sini warnanya juga bisa kita atur. Oke. Kemudian modenya bisa kita atur juga. Oke. Selanjutnya di sini ada satin. Satin ini berfungsi untuk menghasilkan efek shading gelap di dalam objek. Oke, kalau kita klik, akan ada shading gelap, dan di sini kita bisa atur opacity-nya, kemudian blending modenya, kemudian angle-nya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada bevel and emboss di atas ini. Bevel and emboss ini digunakan untuk menghasilkan efek timbul pada objek. Nah, kalau kita klik, dan di sini kita atur depth-nya, misalkan, kemudian di sini ada size-nya. Oke, ada soften-nya, kita atur di sini. Kemudian kita juga bisa aktifkan konturnya di sini, size-nya segimana, kemudian teksturnya juga bisa kita pilih. Kita bisa aktifkan teksturnya, kita bisa atur. Misalkan kita aktifkan teksturnya di sini. Nah, di sini kita bisa memilih tekstur, ada trash, ada brush. Oke, kita tinggal sesuaikan aja. Ini juga bisa kita pilih.
Oke. Nah, selanjutnya di sini ada gradient overlay. Nah, gradient overlay ini digunakan untuk memberi warna gradiasi pada objek. Kalau kita aktifkan, di sini akan ada muncul gradient di sini. Kalau kita klik, nah kita bisa pilih gradiennya, misalkan pakai yang ini. Oke. Ini misalkan, oke. Dan kita juga bisa atur scale-nya dan angle-nya. Oke, misalkan nah, kalau kita tutup color overlay-nya, maka ini akan gradiennya akan muncul. Ini misalkan seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada pattern overlay. Pattern overlay ini digunakan untuk memberi pattern atau pola di atas objek. Kalau kita aktifkan, nah di sini akan muncul patternnya. Di sini kita bisa pilih yang mana. Kita harus nonaktifkan dulu yang ini. Nah, maka akan nah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mengaturnya, kalian tinggal klik OK. Nah, selanjutnya kita ke layer mesh. Secara sederhana, layer mesh dapat dipahami sebagai lapisan atau lembaran yang berfungsi untuk menutup bagian image yang tidak digunakan. Pembuatan layer mesh melibatkan tool dan menu seleksi. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dalam video berikutnya nanti ya. Selanjutnya ada adjustment layer. Ini layer mesh. Nah, ini ada adjustment layer. Adjustment layer ini berfungsi untuk mengoreksi warna dan cahaya pada objek yang ada di layer bawahnya. Umumnya, adjustment layer dimanfaatkan untuk keperluan editing foto digital. Nah, pembahasan tentang adjustment layer nanti akan dibahas di video berikutnya. Oke, selanjutnya ada merge layer. Merge layer ini digunakan untuk menggabungkan beberapa layer menjadi satu. Merge layer hanya digunakan untuk layer-layer berjenis pixel. Oke. Cara membuat merge layer adalah misalkan kita buka terlebih dahulu. Cara membuat merge layer adalah misalkan kita buat layer baru dulu, layer 1, layer 2. Nah, kita pilih layernya, kita pilih layer yang mau di merge, kita pilih layer yang mau di merge layer, kemudian kita klik CTRL di keyboard, kemudian kita klik kanan dan pilih merge layer, maka layernya akan tergabung seperti ini. Sedangkan layer untuk shape layer sebutannya adalah merge shape ya, bukan merge layer. Ini kan shape nih. Nah, ini namanya nanti ini merge shape, bukan merge layer. Nah, kita tambahkan shape lagi, misalkan di sini kita pilih shape. Oke. Nah, kita klik, kemudian klik kanan, maka di sini namanya merge shape, akan bergabung seperti ini. Layernya akan menjadi satu ya. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan membahas flatten image. Nah, apabila kalian ingin menggabungkan seluruh layer yang ada menjadi satu, maka pilihlah perintah flatten image. Oke, kita klik kanan dan di sini pilih flatten image. Oke, nah maka di sini setelah perintah ini dijalankan, maka seluruh layer akan melebur menjadi layer background. Oke, seperti itu ya. Ini akan menjadi satu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang filter layer. Nah, filter layer ini digunakan untuk menampilkan layer sesuai kriteria tertentu. Filter ini akan sangat berguna jika kalian sudah membuat terlalu banyak layer dan mencari satu atau dua layer sudah menjadi amat sulit. Cara kerja filter adalah dengan menampilkan layer-layer sesuai kriteria. Misalkan di sini saya mau buat layernya terlebih dahulu. Oke, kita oke. Kemudian saya mau buat shape, kemudian saya membuat teks. Ini saya hidden dulu ya. Enggak. Oke. Nah, yang pertama di sini ada kin. Oke, kita pergi ke filter layernya. Di sini yang pertama ada kin. Nah, kin ini adalah menampilkan layer-layer berdasarkan jenisnya. Pengaturan jenis layer dapat dilihat pada icon-icon yang ada di sampingnya di sini nih. Oke, yang pertama di sini ada filter per pixel layer. Nah, kalau kita aktifkan hanya menampilkan layer berjenis pixel saja. Nah, kalau kita klik maka layernya akan muncul layer berjenis pixel saja, yaitu background layer. Ini kan berjenis layer pixel ya. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada filter for adjustment layer. Kalau kita aktifkan maka hanya menampilkan adjustment layer saja. Berhubung di sini tidak ada layer adjustment layer, maka tidak ada di sini. Oke, misalkan kita buat adjustment layer terlebih dahulu. Oke, kalau kita aktifkan, kalau kita klik di sini maka layer adjustment layer aja yang muncul di sini. Oke, kemudian yang sebelahnya di sini ada filter for type layer. Ini hanya menampilkan type layer. Kalau kita klik maka layer type layer saja yang muncul di sini. Oke, selanjutnya di sini ada filter for shape layer. Kalau kita aktifkan maka hanya shape layer saja yang muncul di sini. Kemudian di sini ada filter for smart object. Kalau kita aktifkan maka layer yang smart object aja yang muncul di sini. Oke. Selanjutnya kalau kita klik di sini, di bawahnya di sini ada name. Nah, name ini digunakan untuk memfilter atau mencari layer berdasarkan namanya. Oke, misalkan kita klik name di sini, kemudian kita cari di sini nama dari layernya. Oke, misalkan kita mau cari shape gitu kan, atau gini deh, kita ganti nama dulu, ini layernya menjadi grafik ABC misalkan. Oke, misalkan kita di sini mau nyari layer namanya ABC ya, ABC, maka akan muncul layar ABC di sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya
Di bawahnya di sini ada efek. Nah, ini digunakan untuk memfilter layer berdasarkan layer style yang digunakan. Oke, kalau kita pilih efek, terus di sini kita pilih jenis efeknya yang kita gunakan apa, misalkan layer misalkan efek stroke ya. Karena di sini saya tidak menggunakan layer efek, maka tidak muncul layer satupun. Oke, misalkan kita kasih efek di sini, kita kasih efek stroke. Oke, kita klik. Kita klik oke misalkan ya. Kemudian di sini kita pilih Kemudian di sini kita pilih efek dan di sini pilih stroke, maka akan muncul layer yang sudah kita kasih efek stroke ya. Kalau misalkan kita kasih efek bevel and emboss, maka di sini akan muncul layer yang kita kasih efek bevel and emboss ya, seperti itu. Yang selanjutnya di bawahnya di sini ada mode. Ini digunakan untuk memfilter layar berdasarkan blending mode. Oke, ini kita pilih blending mode, kita pilih mode, kemudian di sini modenya kita pilih misalkan layer apa saja yang kita pakai mode di shop. Nah, di sini kan tidak ada ya. Oke, kita kembali ke normal dulu, kemudian kita pilih yang ini, kita pilih bentar, kita pilih blending mode di shop misalkan, kemudian kita pilih mode pilih mode, kemudian di sini kita pilih modenya yang di shop, maka akan muncul layer yang tadi sudah kita kasih blending mode di shop ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada atribut. Oke, ini digunakan untuk memfilter layer berdasarkan atributnya. Nah, pilih atribut antara lain, pilihan atribut antara lain ada visible atau not visible. Oke, kalau kita pilih atribut, nah, di sini ada visible, ada pipet dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa pilih sesuai atributnya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada color. Color ini digunakan untuk memfilter layer yang ditandai dengan warna tertentu. Oke, di sini kita pilih color misalkan, kemudian di sini none, maka akan muncul semua karena ini tidak kita kasih color ya. Kalau kita pilih red, ini tidak ada soalnya di sini tidak kita kasih color. Cara kasih color layernya, kita klik layernya, kemudian klik kanan, kemudian pilih ini, klik ke bawah, misalkan kita mau mewarnai warna merah ya. Bentar. Nah, di sini yang mode colornya ini kita pilih warna merah. Nah, ini akan muncul layer yang sudah kita warnai dengan warna merah. Oke, selanjutnya di sini ada smart object. Smart object ini digunakan untuk memfilter layer yang mengandung smart object. Oke, kalau kita klik, maka di sini smart object. Nah ya, oke, kita pilih smart object, kemudian kita pilih ini, maka di sini akan muncul layer smart object ya. Oke, selanjutnya ini ada select. Ini adalah digunakan untuk memfilter layer yang dalam kondisi aktif atau terseleksi. Jadi dikarenakan di sini tidak ada layer yang terseleksi, maka di sini tidak ada ya. Kalau misalkan kita pilih layer ini, oke, layer T ini, layer text ini, kalau kita pilih selected, maka akan muncul layer text ini, soalnya layer text ini yang diseleksi ya. Oke, selanjutnya ada artboard. Ini digunakan untuk memfilter layer yang mengandung artboard.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai layer pada aplikasi Photoshop. Mudah-mudahan ini membantu buat kalian, khususnya user-user Photoshop pemula. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.